Yo, what's up guys? Back again dengan gua, Koko Jojo. Di episode kali ini gua bakal membahas mengenai peripheral gadget. Dan peripheral gadget ini sebenarnya diperuntukkan buat laptop ataupun PC. Namun peripheral gadget ini memungkinkan untuk dikoneksikan ke ponsel ataupun tablet kalian. Dan langsung aja, ini dia Logitech K380. Oke, Logitech K380 ini merupakan keyboard dengan ukuran 75%. Jadi dia itu lebih besar daripada yang 65%, sehingga dia masih ada tombol F1 sampai dengan F12 dan tombol dedicated escape serta tombol delete-nya. Jadi ini adalah menurut gue salah satu ukuran keyboard yang cukup compact yang masih usable, karena menurut gue kalau 65% sama 60% tuh agak sedikit repot kalau kalian pas lagi make. Terus untuk desainnya, secara desain keyboard ini desainnya tuh bener-bener minimalis. Jadi kalau misalkan kalian punya setup di desktop itu bentukannya minimalis, keyboard ini cocok banget kalian pakai di desktop kalian. Cuma mungkin untuk varian warnanya, kebetulan yang di sini adalah varian warnanya yang dark gray dengan tombol aksen kuningnya itu di tombol konektivitas 1, 2, dan 3. Ini mungkin agak susah nge-match-nya dengan warna desktop kalian. Cuma kalau untuk yang sekarang dia itu ada yang warna putih dan juga ada yang warna pink juga. Jadi mungkin itu bakal lebih cocok kalau kalian pakai di desktop kalian. Cuma kalau dari warna yang ini yang gua agak nggak suka sebenarnya dari tombolnya yang warnanya agak lime green kuning ini kayak kurang match sama di meja kalian. Lalu untuk build quality-nya dari keyboard ini, nih bahannya full plastik. Jadi emang kalau jatuh pasti ya sebisa mungkin jangan sering-sering jatuh, karena keyboard bahan plastik kan ya agak riskan juga ya kalau kalian sering jatuh. Oke, lanjut ke tombol-tombolnya. Tombol-tombol ini mengusung desain membulat. Jadi dia itu nggak kayak keyboard lain yang biasanya bentuknya kotak. Keyboard ini untuk tombol-tombolnya tuh ujungnya tuh agak melengkung, atau misalkan untuk tombol-tombol lainnya dia itu bentukannya bulat. Jadi mungkin kalau kalian pakai keyboard ini butuh sedikit waktu untuk kalian adaptasi dengan keyboard ini. Kenapa? Karena biasanya kalau yang kotak itu area kalian pada saat kalian neken tombolnya itu lebih gede, sedangkan di sini areanya agak sedikit lebih kecil. Cuma hal yang gue seneng di sini adalah dia juga menyertakan layout untuk kalian pakai di devices Apple atau iOS. Untuk kalian pakai di macOS. Kayak misalkan di tombol bawahnya ini ada tombol start, atau misalkan kalau kalian pakai di MacBook itu sama dengan Alt atau Option. Lalu untuk tombol Alt-nya yang biasanya ada di Windows itu dia dikasih keterangan juga Command. Nah, biasanya kan kalau di MacBook itu atau di macOS dia itu emang jadi Command tombol di sini. Jadi kalau misalkan kalian pakai devices Windows habis itu pakai devices Apple, keyboard ini bisa banget kalian koneksikan dan dua-duanya layoutnya udah ada. Hal lain yang gue kurang suka dari keyboard ini adalah tombol arrow key-nya. Kenapa? Karena tombol ini menurut gue agak kecil. Ini satu tombol ini ukurannya setengahnya dari tombol huruf ataupun tombol angka. Jadi mungkin kalau tangan kalian agak gede, kalian akan kurang cocok ketika kalian pakai keyboard ini. Lalu lanjut ke bagian samping. Bagian sampingnya ini ada switch on dan switch off-nya. Dan ini kalau misalkan dia mati, itu akan ada latar warna merah. Sedangkan kalau dia nyala, itu akan ada latar warna hijau beserta ada lampu LED warna kuning yang menyala. Serta nantinya di bagian atasnya di setiap tombol konektivitas itu akan menyala LED. Untuk konektivitas dari keyboard ini dia menggunakan konektivitas Bluetooth, sehingga kalian nggak bisa koneksikan dengan Logitech Unifying Receiver kalian. Secara penggunaan port emang menurun. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai device Logitech yang Unifying Receiver, kalian nggak perlu nyolokin dongle tambahan lagi karena kalian bisa menggunakan konektivitas Bluetooth-nya. Cuma permasalahannya kalau kalian bandingkan koneksi Bluetooth dengan koneksi dongle, menurut gue koneksi dongle itu masih lebih stabil dibandingkan dengan koneksi Bluetooth. Jadi gue sempat nyoba berapa kali kalau di antara laptop gue atau PC gue itu ada benda yang menghalangi dengan keyboard ini, dia itu secara koneksinya tuh agak menurun jauh dan agak sedikit lag gitu sih keyboardnya ini. Keyboard ini juga udah support konektivitas terhadap aplikasi Logitech Option. Jadi tingkat customisasi dari keyboard ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keyboard-keyboard normalnya yang nggak ada aplikasi. Jadi itu juga merupakan nilai plus. Lanjut ke sektor power dari keyboard ini. Keyboard ini menggunakan baterai AAA sebanyak 2 buah. Dan menurut gua untuk range di harga 300 sampai 400 ribuan menggunakan baterai AAA itu udah nice thing banget. Tapi sebenarnya gue lebih prefer kalau baterai yang digunakan itu adalah baterai
double A karena lebih gampang nyari baterai double A dibandingkan baterai triple A gitu. Cuma untuk baterainya sendiri secara umurnya tuh juga cukup panjang. Biasa gue baru ganti sekitar 3 sampai dengan 4 bulan. Jadi ya cukup panjang sampai kalian harus mengganti baterai lagi. Cuma biasanya tuh kejadiannya adalah ketika gue mau ganti, baterainya itu emang udah nggak ada di rumah sehingga gue harus nunggu dulu buat ngeganti baterai pas lagi gue keluar nyari baterainya. Untuk suara yang dihasilkan dari keyboard ini, suara yang dihasilkan menurut gue ini cukup oke, walaupun nggak sesenyap suara dari switch-nya silent punyanya Logitech. Cuma untuk penggunaan sehari-hari atau di tempat yang agak hening, keyboard ini juga udah cukup oke karena tombolnya nggak terlalu kencang bunyinya. Kecuali tombol spacebar-nya ini masih bunyinya agak sedikit kencang. Terus untuk kenyamanannya sih masih lebih nyaman dibandingkan dengan silent switch-nya yang ada di Logitech silent switch, karena menurut gue kalau pakai silent switch-nya Logitech itu agak kurang berasa ngetik. Nah ini masih berasa ngetiknya walaupun emang nggak senyaman mechanical pastinya. Oke, jadi in conclusion pendapat gue, keyboard ini cocok banget buat kalian yang butuh keyboard minimalis dan juga keyboard yang nggak banyak kabelnya karena dia udah wireless, serta support untuk konektivitas kepada beberapa devices karena dia juga udah support untuk koneksi ketiga devices, serta dia ada tombol layoutnya itu untuk di MacBook ataupun untuk di Windows, jadi it's nice thing. Cuma mungkin kekurangan terbesar dari keyboard ini adalah bentuk keycaps-nya yang agak nggak wajar, jadi agak sedikit perlu learning curve-nya pada saat menggunakan keyboard ini, dan juga tombol arrow-nya yang agak kecil. Serta karena dia nggak support konektivitas via wire, jadi kalau misalkan kalian butuh keyboard yang zero latency, keyboard ini kurang cocok. Gimana pendapat kalian mengenai Logitech K380 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung selalu Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Last but not least, see you on the next video. Bye-bye!